Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan rawa-rawa, terdapat sebuah legenda mengerikan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sayembara tali pocong gadis perawan, sebuah ritual terkutuk yang diyakini bisa memberikan kekayaan dan kesaktian luar biasa bagi siapapun yang berhasil mendapatkannya. Namun, mereka yang gagal dalam sayembara ini tidak akan sekadar kehilangan nyawa, tetapi juga jiwanya. Konon, bertahun-tahun yang lalu seorang dukun sakti bernama Ki Jaya Sengkala mengadakan sayembara untuk mencari tali pocong dari seorang gadis perawan yang baru saja dikuburkan. Tali pocong ini diyakini memiliki kekuatan mistis yang bisa membuat pemiliknya kebal dari segala bahaya dan tak tersentuh oleh senjata. Namun ritual tersebut justru berakhir dalam tragedi. Sukma Dewi, gadis desa yang dijadikan korban, ternyata meninggal dalam keadaan penuh dendam. Arwahnya tidak bisa tenang dan sejak malam itu, kampung tersebut dihantui oleh sosok pocongnya yang selalu mengintai siapa saja yang berani mengganggu tali kafannya. Penduduk desa sering melihat pocong Sukma Dewi melompat-lompat di sekitar kuburannya, menangis pilu, kadang tertawa melengking di tengah malam, memanggil nama-nama orang yang telah mengganggunya. Siapapun yang pernah mencoba mengambil tali pocongnya, satu persatu menghilang secara misterius atau ditemukan tewas mengenaskan. Meski legenda ini membuat banyak orang ketakutan, setiap tahun masih ada orang-orang yang tergoda untuk mencoba mengambil tali pocong Sukma Dewi demi mendapatkan kekayaan. Namun, setiap kali sayembara ini diadakan, kejadian mengerikan selalu terjadi. Seorang pemuda ditemukan tewas dengan mata melotot dan lidah terjulur panjang. Tubuhnya membusuk dalam semalam. Seorang dukun sakti tiba-tiba kehilangan akalnya, hanya bisa tertawa dan menangis tanpa henti hingga ajal menjemputnya. Ada yang ditemukan tanpa kepala di kuburan dengan tulisan, "Jangan ambil tali pocongku," terukir di dadanya. Mereka yang mencoba kabur setelah mengikuti sayembara ini pun tetap tidak bisa lolos. Pocong Sukma Dewi akan mendatangi mereka dimanapun mereka bersembunyi, melompat-lompat di sekitar rumah mereka, mengetuk jendela dengan suara berderak, hingga akhirnya menyeret mereka ke alam gaib. Pada suatu malam yang dingin, sekelompok pemuda dari luar desa yang tidak percaya takhayul datang untuk mencoba peruntungan. Mereka yakin bahwa legenda ini hanyalah cerita kosong untuk menakut-nakuti orang. Dengan peralatan lengkap, mereka menggali kuburan Sukma Dewi. Saat tali pocong itu akhirnya ditarik, angin kencang tiba-tiba bertiup. Suara tangisan menggema dari dalam kuburan dan tanah mulai bergetar hebat. "Kembalikan tali pocongku!" Tiba-tiba lampu-lampu senter mereka padam. Dalam kegelapan terdengar suara kain yang bergesekan dan bau busuk yang menyengat. Mereka mencoba lari, tetapi satu persatu tubuh mereka terseret ke dalam kegelapan, meninggalkan hanya jejak darah di tanah. Keesokan paginya, penduduk desa hanya menemukan kuburan Sukma Dewi yang telah terbuka lebar.
tetapi tidak ada tanda-tanda para pemuda itu. Hanya tali pocong yang tergeletak di atas tanah, bersih seperti baru, seolah menunggu korban berikutnya. Sejak malam mengerikan itu, desa Karangwangi berubah menjadi tempat yang dipenuhi ketakutan. Malam-malam menjadi lebih panjang, angin berbisik membawa suara tangisan, dan bau anyir darah sering tercium di pemakaman tua. Tidak ada yang berani melewati kuburan Sukma Dewi setelah matahari terbenam. Namun, keangkuhan manusia selalu melahirkan keberanian bodoh. Di kota sebelah, kisah sayembara terkutuk ini sampai ke telinga sekelompok pemuda yang tidak percaya dengan dunia mistis. Mereka adalah Bayu, Tegar, Andi, dan Rina, anak-anak muda yang selalu mencari sensasi horor untuk diunggah ke media sosial. Ini cuma mitos. Kita bisa jadi orang pertama yang membuktikan kalau ini cuma cerita kosong, ucap Bayu sambil merekam vlog di ponselnya. Mereka datang ke desa Karangwangi, menanyakan lokasi kuburan Sukma Dewi kepada warga. Namun, tak ada satupun penduduk desa yang mau berbicara. Semua hanya memalingkan wajah mereka dengan tatapan ketakutan. Kecuali Mbah Wiryo, seorang kakek renta yang matanya kosong seperti menyimpan sejuta cerita kelam. Kalian sudah terlalu jauh. Kematian akan menyambut kalian. Cepat tinggalkan desa ini sebelum terlambat, bisiknya serak. Namun, Bayu dan teman-temannya hanya tertawa. Mereka tak peduli. Yang mereka pikirkan hanya rekaman yang bisa viral. Tanpa mengindahkan peringatan itu, mereka melangkah ke kuburan pada pukul 23.59, tepat di tengah malam. Sesampainya di pemakaman, suasana terasa begitu sunyi. Udara menjadi lebih dingin, angin bertiup dengan suara seperti bisikan lirih. Pepohonan bergoyang pelan, seolah berusaha memperingatkan mereka. Rina mulai ragu. "Guys, ini nggak terasa enak. Kita pulang aja." Tapi Bayu hanya tertawa. "Udah sampai sini, masa mundur? Kamera jalan terus, kita buat konten." Dengan cangkul yang sudah mereka bawa, Bayu mulai menggali tanah kuburan. Setiap cangkulan, aroma busuk semakin menyengat. Andi yang membantu mulai merasa mual, tapi ia tetap melanjutkan. Tegar menyorotkan senter ke lubang yang semakin dalam. Lalu, sesuatu terjadi. Tiba-tiba tanah bergetar hebat, dan dari dalam kubur muncul kepulan asap hitam yang berputar-putar seperti angin puyuh. Suara tangisan perempuan mulai terdengar, perlahan berubah menjadi jeritan menyayat. Bayu menarik tali pocong dengan tangan gemetar. Namun saat ia menariknya keluar dari kuburan, sosok itu bangkit. Di bawah sorotan senter, terlihat kain pocong yang kotor dan basah oleh tanah. Perlahan mulai bergerak sendiri. Sosok Sukma Dewi mengangkat kepalanya. Kain kafan yang menutupi wajahnya terurai, memperlihatkan wajah pucat kehijauan. Mata kosong menghitam, mulutnya penuh belatung yang bergerak-gerak menjijikkan. Tegar menjerit dan langsung berlari, tetapi tiba-tiba sesuatu mencengkeram kakinya. Tangan kurus panjang yang keluar dari dalam tanah, menariknya masuk ke kuburan. "Tolong!" Tapi terlambat. Tubuh Tegar terseret ke dalam tanah hitam yang bergerak seperti pasir hisap. Andi melempar kameranya berlari ke arah Bayu dan Rina. Namun Sukma Dewi tiba-tiba melompat. Gerakannya cepat dan tidak normal. Pocong itu berdiri tepat di depan Andi. Tanpa suara, tanpa aba-aba, kepala Andi terpelintir 180 derajat. Terdengar suara tulang patah yang mengerikan. Tubuhnya roboh ke tanah, matanya masih terbuka dengan ekspresi ketakutan. Bayu dan Rina berlari ke hutan, napas mereka tersengal-sengal. Dari kejauhan, terdengar suara tertawa menyeramkan. Setiap langkah mereka semakin berat. Tanah berubah menjadi lumpur, seolah ingin menelan mereka hidup-hidup. Rina jatuh terduduk, menangis histeris. "Bayu, kita bakal mati."
Bayu mengangkat ponselnya mencoba merekam. Namun, layar ponselnya hanya menampilkan wajah Sukma Dewi yang tersenyum lebar. Lampu senter tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, Bayu merasakan nafas dingin di tengkuknya. Suara bisikan menyayat menggema di telinganya. "Aku sudah kembali dan kalian semua akan menemaniku." Tiba-tiba, sesuatu menarik Bayu ke dalam kegelapan. Jeritannya bergema di seluruh desa, lalu hening. Keesokan paginya, penduduk desa menemukan kembali kuburan. Sukma Dewi sudah tertutup rapat, seolah tak pernah dibuka. Namun, di atas tanah kuburan ada jejak tangan berdarah dan bekas kuku yang mencakar-cakar tanah, seakan seseorang berusaha keluar dari dalamnya. Tidak ada tanda-tanda Bayu, Tegar, Andi, atau Rina. Hanya kamera mereka yang ditemukan. Saat kamera itu dinyalakan, rekaman terakhir mereka menunjukkan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Pocong Sukma Dewi tersenyum menghadap kamera sambil berbisik, "Masih ada yang mau mencoba sayembaraku." Malam itu, desa Karangwangi kembali diselimuti oleh kengerian. Setelah hilangnya Bayu, Tegar, Andi, dan Rina, warga desa semakin dicekam ketakutan. Namun, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Seorang warga menemukan kamera mereka dalam keadaan menyala. Kamera itu tidak pernah mati, seakan ada sesuatu yang ingin menunjukkan kejadian mengerikan kepada siapapun yang berani menonton. Di dalam balai desa, Pak Lurah dan beberapa tetua kampung berkumpul. Mereka memutuskan untuk melihat rekaman tersebut. Saat video diputar, terlihat Bayu dan kawan-kawannya tertawa di pemakaman. Suasana masih normal. Namun, beberapa detik kemudian, layar tiba-tiba bergetar dan suara jeritan terdengar menggema. Gambar menjadi kacau, tetapi yang paling menakutkan adalah bayangan hitam yang melintas di belakang mereka. Seorang wanita berjubah putih dengan wajah mengerikan. Matanya kosong hitam, mulutnya tersenyum lebar dengan gigi tajam berlumuran darah. Lalu, terdengar suara berbisik di rekaman, "Kalian telah membangunkanku." Setelah kata-kata itu, rekaman langsung terputus. Setelah rekaman itu diputar, teror kembali terjadi di desa. Malamnya, Pak Lurah ditemukan tewas di rumahnya. Lehernya terpelintir, wajahnya membiru dengan mata melotot ketakutan. Yang lebih mengerikan, di dinding rumahnya tertulis dengan darah, "Sayembaraku belum selesai." Kabar kematian Pak Lurah menyebar cepat dan semua warga desa ketakutan. Mereka tahu arwah Sukma Dewi belum puas, dan benar saja, teror berikutnya terjadi. Malam berikutnya, beberapa warga melihat sesuatu yang mengerikan. Di tengah jalan kampung yang sunyi, terlihat sesosok pocong berdiri di bawah pohon besar. Bukan pocong biasa. Wajahnya rusak, kain kafannya berlumuran darah, dan tubuhnya bergetar tidak wajar. Seorang pria tua yang melihatnya langsung jatuh pingsan di tempat. Namun yang paling menyeramkan adalah pocong itu perlahan bergerak, melompat ke arah rumah-rumah warga satu persatu. Pintu-pintu rumah diketuk dari luar, tetapi saat dibuka tidak ada siapa-siapa. Di beberapa rumah terdengar suara tawa perempuan yang menggema tanpa sumber yang jelas. Semua orang tahu teror Sukma Dewi belum selesai. Beberapa keluarga memutuskan untuk meninggalkan desa malam itu juga. Namun saat mereka melewati perbatasan desa, mereka melihat sesuatu di tengah jalan. Sosok Sukma Dewi berdiri di tengah jalan gelap, menatap mereka dengan senyum mengerikan. Mobil yang dikendarai seorang pria bernama Pak Harun tiba-tiba berhenti sendiri. Mesin mati, lampu berkedip-kedip. Anak kecil di dalam mobil berbisik, "Ayah, ada yang duduk di belakang." Saat Pak Harun menoleh ke kaca spion, Sukma Dewi sudah ada di dalam mobil, duduk di kursi belakang, tersenyum dengan wajah hancur berlumuran darah. Jeritan terdengar di seluruh desa. Keesokan harinya, mobil Pak Harun ditemukan di tepi sungai.
Semua penumpangnya hilang tanpa jejak. Di kaca mobil tertulis dengan darah, "Sayembaraku harus selesai." Kini desa Karangwangi benar-benar kosong. Tidak ada yang tahu bagaimana cara menghentikan kutukan ini. Namun, konon, jika kau berjalan ke desa itu saat malam bulan purnama, kau masih bisa mendengar suara bisikan Sukma Dewi. Kau mau ikut sayembaraku? Malam purnama yang mengerikan. Meskipun desa Karangwangi telah kosong, kutukan Sukma Dewi tetap berlanjut. Penduduk desa yang melarikan diri ke desa sebelah mulai mengalami kejadian aneh. Mereka bermimpi didatangi seorang gadis berambut panjang, mengenakan kain kafan kotor berlumuran darah. Dalam mimpi itu, Sukma Dewi berbisik, "Kalian pikir bisa lari dariku?" Setiap orang yang mengalami mimpi itu akan ditemukan tewas di pagi hari, dengan mata melotot ketakutan dan mulut menganga seakan ingin berteriak. Namun yang paling mengerikan adalah tali pocong ditemukan melilit leher mereka seperti hadiah kematian. Seorang dukun terkenal dari desa seberang, Mbah Wiryo, mendengar kisah mengerikan ini. Ia tahu ini bukan kutukan biasa. Sukma Dewi tidak hanya menjadi arwah penasaran, ia telah berubah menjadi roh iblis yang haus darah. Mbah Wiryo memutuskan untuk melakukan ritual pemanggilan arwah di bekas desa Karangwangi, tepat pada malam purnama. Namun, ia membuat kesalahan fatal. Tengah malam, Mbah Wiryo dan para pengikutnya membakar dupa dan membaca mantra pemanggilan. Awalnya semuanya berjalan lancar, namun saat mereka mengucapkan nama Sukma Dewi, tiba-tiba angin bertiup kencang dan api di dupa padam seketika. Kegelapan total menyelimuti desa. Lalu terdengar suara jeritan panjang yang mengiris telinga. "Kalian memanggilku, dan aku datang." Tanah bergetar. Dari kuburan tua, sesosok tubuh melompat keluar dengan kecepatan tak masuk akal. Itu Sukma Dewi. Namun kali ini wujudnya lebih mengerikan. Kulitnya sudah menghitam, mulutnya sobek hingga ke pipi, dan matanya bersinar merah darah. Satu persatu para pengikut Mbah Wiryo terangkat ke udara, tubuh mereka terpelintir dengan suara tulang patah yang mengerikan. Darah bercipratan kemana-mana. Mbah Wiryo mencoba membaca mantra pelindung, tetapi terlambat. Tali pocong tiba-tiba melilit tubuhnya, menyeretnya ke dalam kegelapan. Sebelum lenyap, ia sempat berteriak, "Kutukan ini tidak bisa dihentikan." Lalu, suara itu hilang. Mbah Wiryo dan para pengikutnya tidak pernah ditemukan lagi. Setelah kejadian itu, orang-orang mulai melaporkan sesuatu yang mengerikan. Mereka yang melewati jalanan sepi dekat desa Karangwangi melihat bayangan seseorang berdiri di tepi jalan. Seorang perempuan muda dengan kain kafan compang-camping dan tali pocong yang masih terikat di tubuhnya. Beberapa orang yang melihatnya mencoba menghindar. Namun, beberapa minggu kemudian, mereka ditemukan tewas misterius, selalu dengan tanda yang sama. Tali pocong melilit leher mereka. Kini desa Karangwangi benar-benar menjadi desa terkutuk. Tidak ada yang berani mendekatinya, terutama saat malam purnama. Namun, sebuah legenda beredar. Jika seseorang berani mengambil tali pocong Sukma Dewi, maka ia akan mendapatkan kekayaan yang melimpah, tetapi harus membayar dengan nyawanya sendiri.